membahas atau mendiskusikan tentang kesalahan pembayaran pajak. Pemahaman terkait self assessment itu juga terkait dengan pembayaran pajak. Nah, jangan sampai nih setelah kawan pajak menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue ini masih ada yang salah-salah lagi. Nah, kawan pajak, kita dengarkan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kini kawan pajak tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kali ini kawan pajak podcast katalog gue Kanwil DJP Banten menghadirkan penyuluh pajak ahli pertama dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat. Telah hadir bersama saya Mas Hamdan Rosadi. Selamat datang Mas Hamdan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Nah, Mas Hamdan, hari ini di podcast katalog gue kita mau bahas tentang apa nih yang supaya kawan pajak semua notice, paham gitu tentang hal ini. Apa nih Mas? Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang kesalahan pembayaran pajak. Oke, pembayaran pajak sering terjadi kesalahan berarti? Ya. Kondisinya seperti itu ya Mas ya? Ya, masih ada yang salah membuat billing sehingga terjadi kesalahan pembayaran pajak. Nah, sebelum kita bahas tentang pembayaran, nah sebetulnya kan kalau sistem perpajakan kita itu kan sebetulnya self assessment. Iya, betul. Artinya kita lapor sendiri, bayar sendiri, ngitung sendiri gitu ya. Apa dengan self assessment ini apakah jadi berdampak membuat banyaknya kesalahan itu atau gimana sih sebetulnya Mas? Sebenarnya bukan karena self assessmentnya ya. Oke. Sebenarnya harus ada usaha dari wajib pajak bahwa pemahaman terkait self assessment itu juga terkait dengan pembayaran pajak. Oke. Pembayaran pajak itu diawali dengan membuat billing, kemudian membayarnya ke bank persepsi atau kantor pos atau Indomaret, begitu ya. Oh, bisa di Indomaret juga ya Mas ya? Bisa di Indomaret. Oke. Berarti sebelum bayar bikin apa tadi, billing? Ya, billing. Nah, billing ini sendiri mungkin boleh sedikit disampaikan kepada kawan pajak. Bikin billing itu seperti apa? Apakah memang harus datang ke kantor pajak, nanya sama petugas pajak, atau yang tadi itu self assessment, gimana caranya untuk yang self assessment sebetulnya? Ya, betul sekali ya. Jadi untuk membuat billing sendiri itu wajib pajak harus punya yang namanya akun DJP online. Oke. Akun DJP online itu syaratnya sebelumnya harus mempunyai EVIN. Jika belum punya EVIN harus mengurus EVIN terlebih dahulu. Kemudian dengan EVIN tersebut diaktifasi menjadi akun DJP online. Oke. Nah, nanti kalau sudah punya akun DJP online, nanti silakan login di akun DJP online-nya masing-masing. Kemudian login memasukkan NPWP, kemudian password yang telah dibuat saat mengaktifasi EVIN. Kemudian memasukkan kode keamanan dan klik login. Nah, nanti di dalamnya itu ada menu-menu. Menunya apa saja? Menunya salah satunya adalah menu bayar. Di situ ada tulisan bayar. Nanti diklik yang tulisan bayar itu. Nanti di situ memasukkan NPWP masing-masing NPWP ya. Oke, berarti untuk melakukan pembayaran pajak itu karena sistem kita self assessment langsung saja masuk ke akun DJP online-nya masing-masing wajib pajak gitu ya. Dan di situ nanti akan ada menu bayar pajak. Di situ nanti masukkan data-datanya seperti itu ya Mas ya. Nah, tadi Mas bilang kan ada kesalahan pembayaran pajak. Memangnya kalau wajib pajak ini salah bayar pajak tuh dampaknya apa sih sebetulnya? Salah satu dampaknya ya, yang misalnya ketika
pembayaran itu terkait laporan SPT, misalnya untuk SPT PPN untuk perusahaan atau PKP begitu ya. Misalnya PPN di suatu masa itu kurang bayar sehingga harus ada pembayarannya. Oke. Nah, pembayarannya itu harus benar terkait misalnya kode jenis pajaknya, kode jenis setorannya, kemudian jumlahnya. Itu harus benar. Jika tidak benar nanti tidak bisa di input di induk SPT PPN Ketika lapor. ketika lapor di web e-faktur. Oh, oke. Jadi dampaknya itu salah satunya dia jadi nggak bisa lapor gitu ya, Iya. karena data pembayarannya yang salah. Seperti itu ya, Mas. Oke. Ada dampak yang lainnya nggak, Mas? Misalnya untuk SPT tahunan juga sama ya. Misalnya SPT tahunan badan yang menggunakan tarif umum atau tarif normal, itu kode jenis pajak dan kode jenis setorannya tidak boleh salah. Oke. Karena waktu akan submit e-form itu harus memasukkan NTPN atas pembayaran pajak dimaksud. Oke. Kalau salah dampaknya pelaporan SPT terancam telat begitu ya. Kalau telat kena Kalau telat sanksi. ada potensi sanksi, yaitu sanksi keterlambatan atas pelaporan. Oke, baik. Jadi ini sambung menyambung ya, menjadi satu, mulai dari salah input, salah bayar, lapor terlambat, kena sanksi gitu ya. Jadi dampaknya luar biasa juga ya kawan pajak. Jangan sampai karena kesalahan penginputan data itu menyebabkan kawan pajak juga kena sanksi. Padahal niatnya mau bayar yang benar sebetulnya, cuma karena salah input. Makanya harus dipelajari ya. Tadi kata Mas tuh harus tahu dong, teman-teman kawan-kawan pajak harus belajar juga bagaimana tata cara menginput data di billing pembayaran pajak itu. Ya, betul sekali itu. Nah, bicara tentang kesalahan pembayaran, kesalahan penginputan. Tapi sebetulnya jenis kesalahannya itu yang biasa terjadi, yang biasa Mas Hamdan hadapi nih. Mas Hamdan kan menerima nih permohonan-permohonan dikarenakan kesalahan. Kesalahan apa saja biasanya yang Mas Hamdan temui nih di lapangan? Salah satunya adalah terkait jumlah pembayarannya ya, oke. nilai rupiahnya itu. Nah, nilai rupiahnya itu biasanya dipengaruhi oleh cara menghitung pajaknya. Misalnya untuk PPh atau pajak penghasilan pasal 21 itu sejak tahun 2022 itu tarifnya, lapisan tarifnya itu ada pergeseran. Yang dulunya itu sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan 5%. Sejak tahun 2022 dilebarkan sampai dengan 60 juta rupiah. Oke. Berarti kawan pajak ini bukan sekedar cara menginput datanya, tapi juga menghitungnya harus benar dulu ya. Betul. Jangan sampai salah menghitung karena kurang update dengan peraturan. Ternyata nih kawan pajak di tahun 2022 ya perubahan itu ya, bahwa besaran range awal untuk pemotongan tarif 5% itu sampai dengan 60 juta sekarang ya. 60 juta. Kalau dulu 50 juta, 0 sampai 50 juta kena 5%, sekarang 0 sampai 60 juta yang kena 5%. Itu banyak ya kesalahan yang seperti itu ya, Mas? Untuk terkait pajak penghasilan pasal 21 itu untuk perusahaan itu masih menggunakan aplikasi namanya itu ISPT 21. Yang saat ini itu sudah upgrade yang terakhir atau terbaru itu versi 2.50. Oh, versinya yang belum di-upgrade khawatirnya jika ya. yang aplikasinya belum di-upgrade ke versi 2.50 itu masih menggunakan lapisan tarif yang lama. Oke, nah berarti nih kawan pajak yang memang menghandle administrasi perpajakan di perusahaan segera upgrade dulu ya. Iya, betul. Si aplikasinya ke versi berapa? 2.50. Iya, betul. Itu yang terbaru supaya data mengenai besaran tarifnya ini disesuaikan dengan aturan yang terbaru seperti itu ya, Mas. Betul. Oh, oke. Berarti salah satunya itu ya, salah menghitung dikarenakan by system dia belum update. Betul. Oke, selain itu karena apa lagi tuh, Mas? Untuk PPN ya misalnya, itu versinya yang sekarang itu 32. Oke. Nah, untuk perusahaan yang kadang tidak ada kegiatan atau vakum gitu ya,
itu kadang aplikasinya masih belum upgrade ke 3.2 karena untuk lapor nihil biasanya tidak memerlukan aplikasi itu. Makanya belum sempat mengupgrade mungkin ya. Maka itu juga harus di-upgrade ke versi 3.2 untuk PPN ya. Berarti kawan pajak nih selalu upgrade ya, betul. Ya semua aplikasi perpajakannya supaya kalau ada perubahan peraturan itu langsung mengikuti ya si aplikasinya ya. Berarti banyak kesalahan tarifnya dikarenakan aplikasi yang belum diupdate. Selain itu, kesalahan apa lagi yang biasanya terjadi di lapangan? Yang lain itu terkait transisi ketentuan juga. Itu terkait NPWP. Nah, sejak tahun 2022 tepatnya itu April 2022 untuk PPN transaksi antara perusahaan atau rekanan dengan bendahara atau instansi pemerintah itu menggunakan NPWP instansi pemerintah. Nah, maka jika masih menggunakan NPWP perusahaan atau rekanan itu harus dipindah bukukan. Ini terkait peraturan lagi nih, makanya memang tetap harus update ya peraturan perpajakan yang begitu dinamis. Kawan pajak harus tetap ngecek nih ada aturan baru nggak ya gitu. Nah termasuk salah satunya ada tentang NPWP nih kawan pajak. Jadi kawan pajak yang memang sebagai penanggung jawab di instansi pemerintah, jangan sampai salah menginput ya NPWP-nya bukan NPWP rekanan, tapi NPWP-nya instansi pemerintah itu sendiri. Kesalahan NPWP, kesalahan tadi cara menghitung karena perbedaan tarif dan tidak upgrade aplikasi. Kemudian masih ada lagi nggak tuh Mas yang biasanya kesalahan apa lagi tuh? Ada, yaitu terkait kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Nah sebenarnya terkait kode jenis pajak dan kode jenis setoran ini sudah ada panduannya. Yaitu di Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 22 PJ 2021. Nah, di lampiran per itu disediakan daftar jenis kode pajak dan kode jenis setoran secara lengkap. Silakan di-download sendiri di internet, ada nanti dibaca-baca untuk panduan membuat billing pajak. Itu kodenya banyak ya Mas ya? Banyak. Bisa jadi petugas pajak juga nggak ingat satu persatu ya Mas. Ketika harus ini apa ya, tergantung jenis setorannya apa gitu. Kita lihat lagi aja ke per yang itu ya Mas ya. Betul. Supaya tidak salah, dan itu masih ada kesalahan seperti itu ya Mas ya. Itu hati-hati juga. Selain itu masih ada lagi nggak tuh Mas kesalahannya wajib pajak nih dalam menginput data? Pada umumnya itu ya. Nah, kawan pajak sudah menginput data, sudah bikin billing. Iya betul. Salah ternyata gitu. Pas udah jadi sudah proses sudah dilaksanakan semuanya, masuk ke akunnya, bikin billingnya. Pas dilihat kembali sudah terbit billing, ada kesalahan. Apa nih yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Kawan pajak jika terjadi kesalahan dalam membuat billing itu jangan khawatir, silakan membuat billing yang baru, yang benar, dan nanti yang dibayarkan billing yang benar tersebut. Yang salahnya terus diapain tuh Mas? Nah untuk billing yang salah sebaiknya dimusnahkan supaya tidak dibayar. Nggak akan jadi masalah tuh kalau misalnya salah, jadi kita ada dua billing nih, yang satu benar satu salah. Yang salah kata Mas dimusnahkan, ini nggak akan jadi masalah nih buat kawan pajak? Tidak akan menjadi masalah karena otomatis dalam jangka waktu 30 hari sejak billing tersebut dibuat, jika tidak dilakukan atau ditindaklanjuti dengan pembayaran, itu akan otomatis hapus atau hangus. Jadi nggak usah khawatir kalau salah bikin lagi aja, yang salah diabaikan gitu ya. Karena dia akan langsung hangus setelah masa 30 hari seperti itu. Nih, tadi kan cuma salah sampai bentuk billingnya jadi, tapi dia belum bayar. Betul. Nah, sekarang nggak sadar nih Mas, udah cetak, udah bayar. Pas udah bayar, salah. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh caranya tuh Mas? Nah, gini ya, untuk billing yang sudah ditindaklanjuti dengan pembayaran, itu masih dapat dilakukan namanya permohonan pemindah bukuan atau PPK. Oke. Jadi permohonan ini akan
merubah data yang salah menjadi data yang benar. Oh, oke. Ada namanya pemindah bukuan, Ya, betul. PBK. Nah, kawan pajak yang mau mengajukan pemindah bukuan, apakah mereka bisa langsung seperti tadi bikin billing, masuk ke akun masing-masing, atau harus datang ke kantor pajak atau gimana nih? Kalau NPWP-nya adalah NPWP-nya sendiri, langsung saja masuk ke akun DJP online, membuat sendiri. Namun jika NPWP itu terkait NPWP lawan transaksi dan harus menggunakan NPWP lawan transaksi, maka silakan dikomunikasikan dengan lawan transaksi untuk pembuatan billingnya. Kalau lawan transaksinya kesulitan, bisa mengajukan dia atau gimana? Jika mengalami kesulitan, bisa berkonsultasi caranya membuat billing. Oke. Caranya sebenarnya sangat mudah sekali. Jika belum paham, silakan ditanyakan. Oke, berarti tadi Mas secara tidak langsung bilang kalau pemindah bukuan ini bisa dilakukan secara online Ya, dan juga manual offline, entah itu datang langsung ke kantor pajak ataupun dikirim via pos gitu ya. betul. Nah, untuk yang apakah semua jenis pemindah bukuan ini bisa dilakukan dengan kedua-dua cara itu atau ada perbedaan nih antara yang online dan offline, Mas? Untuk yang online, sebenarnya prosedurnya itu kurang lebih sama, cuma di online kan begitu kan. Ya. Nah, yang online ini seharusnya bisa lebih cepat karena sebenarnya begitu kawan pajak submit permohonan PPK itu sebenarnya langsung muncul di sistem kami. Jadi dapat segera kami proses. Nah, untuk yang manual kami harus menginput dulu data-data permohonannya. Oke. Dan segala jenis pemindah bukuan bisa bisa menggunakan online itu, Mas? Atau gimana? Untuk pemindah bukuan yang tujuannya merubah data atas kesalahan nomor pokok wajib pajak, itu tidak bisa dilakukan secara online. Juga pemindah bukuan atas NTPN yang sudah pernah dipindah bukukan atau bukti pemindah bukuan itu juga tidak bisa diajukan permohonan pemindah bukuan secara online. Berarti selain dua itu salah nomor NPWP dan pemindah bukuan kembali itu atau menggunakan NTPN perubahan NTPN kembali itu, selain itu bisa secara online gitu maksudnya? Ya, atau betul, gimana? secara online bisa dengan syarat sudah memiliki akun DJP online dan sudah memiliki sertifikat digital. Jika belum memiliki harus dilakukan pengurusannya terlebih dahulu. Oke, berarti ini untuk mempermudah kawan pajak nih, lebih baik segera daftarkan ya, punya akun DJP online, punya Evin, diaktifasi akunnya supaya kalau ada kesulitan-kesulitan seperti ini pemindah bukuan dan sebagainya tidak perlu capek-capek datang ke kantor pajak gitu ya. Sekali. Jika kesalahannya itu bukan kesalahan NPWP dan bukan pemindah bukuan kembali seperti itu ya Mas. Oke. Nah, untuk persyaratannya sendiri ketika kawan pajak ingin mengajukan pemindah bukuan, apa sih yang harus disiapkan, dokumennya kah atau apanya gitu, boleh disampaikan mungkin ke kawan pajak semua? Untuk pemindah bukuan yang offline atau non online ya, itu mudah sekali. Formulirnya kami sediakan, ada juga di internet, silakan digunakan. Baik. Formulirnya diisi, ditandatangani, diisi dengan benar, kemudian dilampiri asli surat setoran pajak atau bukti pembayaran. Minimal itu. Kemudian jika ada klausul lain, misalnya NPWP-nya itu digit pertamanya 000000, itu juga harus melampirkan fotokopi KTP atas pembayaran atau permohonan pemindah bukuan tersebut. KTP yang mengajukan permohonan pemindah bukuan atau KTP yang menyetor? Namanya tertera di bukti pembayaran. Oh, oke. Dia tidak mencantumkan nomor NPWP. 0000 itu berarti kan nggak ada nomor NPWP-nya ya Mas ya? Maka si KTP yang namanya ada di bukti pembayaran itu mesti disertakan. Fotokopinya saja. Fotokopinya, ya. Yang asli cuma bukti bayarnya saja. Ya, wajib asli ya kalau itu ya. Wajib asli. Wajib asli. Oke, berarti kawan pajak yang akan mengajukan pemindah bukuan, bukti setorannya itu harus disimpan ya supaya bisa
diperlihatkan atau bisa disetorkan ke kantor pajak kembali untuk bisa diproses pemindah bukuan. Kalau nggak punya yang aslinya gimana? Kalau memang tidak punya asli, bisa fotokopinya atau bisa dikomunikasikan dengan account representatifnya, minta data atau screenshot data pembayaran. Gitu. Oh oke, bisa dicek ya sebetulnya di Bisa. kantor pajak ya. Tapi sebaiknya persyaratan ini semua dipenuhi ya oleh kawan Jika pajak. memang ada yang asli, gunakanlah yang asli. Gunakan yang asli. Oke. Nah itu dia kawan pajak. Ternyata banyak sekali kawan pajak yang masih melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak. Mulai dari pembuatan billingnya sampai dengan salah menyetornya, salah menghitungnya. Nah jangan sampai nih setelah kawan pajak menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue ini masih ada yang salah-salah lagi. Nah kawan pajak, kita dengarkan yuk himbauan dari Mas Hamdan sebagai closing statement mengenai kesalahan pembayaran pajak. Silakan Mas Hamdan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Kami apresiasi sekali. Namun di lapangan masih terdapat ketidaksempurnaan. Untuk itu, wajib pajak sebenarnya memiliki kewajiban yaitu mempelajari perpajakan secara mandiri. Karena apa? Karena sistem perpajakan kita itu self assessment itu oleh-oleh dari tahun 83 dulu terjadi reformasi perpajakan dan sampai sekarang harusnya sudah matang terkait self assessment ini ya. Nah, untuk belajar dari mana? Bisa dari internet, dari YouTube, dari mana-mana. Namun jika masih mentok, masih belum atau mengalami kesulitan untuk memahami perpajakan, silakan berkonsultasi kepada kami. Kami buka pintu selebar-lebarnya untuk berkonsultasi. Silakan dipahami dan agar untuk punya minat atau punya niat untuk mempelajari pajak begitu ya. Oke, wah luar biasa sekali ya kawan pajak. Jadi kawan pajak silahkan belajar mandiri dulu. Kalau masih belum paham juga kami terbuka gitu ya untuk kawan pajak mendapatkan edukasi dari kami supaya jauh lebih paham lagi tentang pajak ke depannya. Oke, terima kasih banyak Mas Hamdan atas waktunya dan ilmu yang sudah disampaikan kepada kawan pajak semua. Dan kawan pajak juga terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten episode kesalahan pembayaran pajak. Nah untuk episode-episode lainnya kawan pajak bisa melihat media sosial Kanwil DJP Banten baik itu YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan banyak lagi media sosial Kanwil DJP Banten. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.